Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Selamat datang di video presentasi terkait proposal dari tugas makalah mata kuliah PTK. Ini rencana PTK dan rekomendasi praktis tahun ajaran 2025-2026, penelitian oleh saya sendiri Risman Hadi dengan nomor induk 238113094 di PJJ Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Syekh Nurjati Cirebon. Tujuannya untuk menjelaskan kerangka metode PTK dan rekomendasi guru. Pada slide yang kedua ini berisikan daftar isi dan struktur proposal, yakni ringkasan bagian utama proposal dan tujuan tiap bab. Yang pertama adalah halaman awal dan administrasi. Ini berisikan tentang halaman judul, kata pengantar, dan daftar isi. Yang kedua, bab 1 pendahuluan, ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan, tujuan, dan manfaat. Untuk yang ketiga, yakni bab 2 kerangka teori, ini berisikan landasan teori, penelitian terdahulu, dan hipotesis. Untuk yang keempat, bab 3, yakni metode, yakni jenis, lokasi, waktu, subjek atau objek, desain, instrumen, dan analisis. Yang kelima, ini tujuan slide, membantu mahasiswa memahami alur dan bagian yang dijelaskan lebih rinci. Slide selanjutnya, yakni menangani motivasi rendah dalam pembelajaran fikih. Yang pertama adalah masalah inti. Motivasi rendah, sikap pasif dan kurang kemandirian dalam pelajaran fikih ubudiyah. Untuk persepsi siswa, fikih dianggap sebagai hafalan membosankan sehingga minat belajar menurun. Kelemahan metode saat ini, yakni metode ceramah satu arah, itu dinilai tidak efektif untuk keterlibatan siswa. Dampak yang terobservasi, ini kurangnya partisipasi aktif dan kemandirian belajar di Madrasah Miftahul Ulum Moropelang. Untuk kebutuhan, ini inovasi pembelajaran untuk meningkatkan lagi tentang kemandirian siswa. Pendahuluan, ini pembatasan rumusan dan tujuan penelitian. Penerapan model PBL pada pembelajaran fikih ubudiyah di Madrasah Miftahul Ulum Moropelang. Rumusan masalah penerapan PBL pada pembelajaran fikih ubudiyah di Moropelang atau di Madrasah Miftahul Ulum Moropelang. Menilai bagaimana model PBL diterangkan dalam konteks pembelajaran fikih ubudiyah. Tujuan, yakni mendeskripsikan langkah-langkah PBL, memetakan langkah praktis PBL dalam pembelajaran fikih ubudiyah. Rumusan masalah, dampak PBL terhadap motivasi belajar peserta didik. Mengidentifikasi apakah motivasi belajar meningkat setelah penerapan PBL. Tujuan, mengetahui peningkatan motivasi setelah penerapan. Mengukur perubahan motivasi peserta didik pasca intervensi PBL. Manfaat penelitian dan implikasi praktis, kontribusi bagi siswa, guru, dan madrasah, serta langkah adaptasi PBL. Manfaat untuk siswa, menumbuhkan rasa senang dan antusias mempelajari tata cara ibadah, meningkatkan keterlibatan belajar melalui aktivitas kontekstual, mendorong kemandirian bagi siswa terhadap kepercayaan dirinya. Manfaat untuk guru, yakni meningkatkan profesionalisme dalam mengelola kelas, menguatkan keterampilan merancang dalam pembelajaran. Kemudian untuk manfaat untuk madrasah,
kontribusi pada perbaikan mutu pembelajaran, mendorong budaya inovasi kurikulum dan praktek mengajar, serta menerapkan reputasi institusi melalui pembelajaran yang lebih baik. Kerangka teori model Problem Based Learning atau PBL. Sintaks PBL sebagai alur proses pembelajaran berbasis masalah. Orientasi siswa pada masalah, perkenalkan masalah nyata untuk memicu rasa ingin tahu dan tujuan pembelajaran. Kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya, buat produk atau solusi dan komunikasikan temuan kepada audiens. Kemudian untuk menganalisis dan mengevaluasi proses, refleksi dan penilaian proses pemecahan masalah untuk perbaikan. Kemudian mengorganisasi siswa untuk belajar, susun kelompok dan peran agar siswa terlibat dalam suatu pembelajaran secara menyeluruh. Untuk kemudian adalah membimbing penyelidikan individu dan kelompok, fasilitasi sumber dan metode investigasi untuk analisis mendalam. Kerangka teori motivasi belajar, indikator kunci dan metode pengukuran ringkas. Ini durasi kegiatan, pengukuran waktu keterlibatan aktif dalam tugas, frekuensi kegiatan, berapa kali siswa mengulang atau mengikuti aktivitas, ketabahan dan keuletan, kemampuan bertahan menghadapi kesulitan, tingkat aspirasi, harapan dan target akademik yang dimiliki siswa, arah sikap terhadap sasaran kegiatan, orientasi sikap positif atau negatif terhadap tujuan. Metode penelitian PTK pada materi fikih ubudiyah. PTK 2 siklus di Madrasah Miftahul Ulum Moropelang semester ganjil 2023-2024. Yang pertama, perencanaan. Rencana tindakan untuk meningkatkan motivasi belajar pada materi fikih ubudiyah, persiapan instrumen dan jadwal. Kemudian yang kedua, pelaksanaan, implementasi pada tindakan di kelas 5 pada Madrasah Miftahul Ulum Moropelang semester ganjil 2023-2024. Alur yang ketiga yakni pengamatan aktivitas guru dan motivasi siswa menggunakan lembar observasi dan angket. Alur yang keempat yakni refleksi analisis hasil pengamatan untuk perbaikan dan perencanaan siklus berikutnya. Kriteria keberhasilan analisis data dan rekomendasi, syarat, metode analisis dan langkah implementasi untuk perbaikan pembelajaran. Yang pertama, kriteria keberhasilan. Rata-rata motivasi peserta didik mencapai 75% dari total skor maksimal. Ini standar keberhasilan kualitatif berdasarkan skor angket dari motivasi. 2. Metode analisis. Deskriptif, kualitatif untuk observasi, analisis, naratif untuk temuan observasi kelas. Yang ketiga, metode analisis. Presentasi sederhana untuk angket motivasi, hitung persentase skor untuk menilai capaian 75%. Yang keempat, rekomendasi 1. Gunakan siklus PTK berulang untuk kebaikan, rencana, tindakan, observasi, refleksi berulang. Yang kelima, rekomendasi 2. Lakukan triangulasi data dengan observasi, angket, wawancara. Gabungkan sumber untuk validitas temuan. Yang keenam, rekomendasi 3. Dokumentasikan refleksi guru sebagai bahan perbaikan. Catat refleksi untuk evaluasi dan rencana tindakan lanjut. Yang terakhir, semoga apa yang telah saya sampaikan dapat menjadi manfaat dan membawa barokah bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu dosen, Ibu Yanti Fitrianti, atas segala dedikasi ilmu, perhatian, dan kebaikan semuanya. Semoga amal
kebaikan ibu, semua kebaikan ibu pada kita semua dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih baik. Jazakumullah ahsanal jaza. Akhiran hadana wa iyyakum ajma'in wa faqana wa iyyakum ajma'in wa yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.